Aider Explore Indonesia. Masih bersama saya Arik Sukamti Dan saya Marzuki Muhammad aka Gildo dan DJ. kalian sedang menyaksikan sebuah tayangan di mana kita akan membawa mata kalian semuanya untuk masuk ke dalam surga bawah laut Indonesia. Ya, dan saat ini kita sudah berada di Labuan Bajo. Tidak seperti biasanya gitu. Biasanya ke Labuan Bajo itu ke Nasional Komodo Park, nonton Komodo, ke Pulau Padar. Tapi kali ini ceritanya akan lain, Bung. Kali ini kita akan memperkenalkan sesosok legenda hidup untuk kalian semuanya. Siapakah dia? Namanya Super Adventure Aider Explore Indonesia. Wah! Saya Condo Subagio, saya lahir di Purwokerto 57 tahun lalu. Labuan Bajo ini bukan sekali dua kali ya, hampir tiap tahun saya kesini. Cuman dengan legendnya Komodo, saya belum pernah. Orang yang namanya Pak Condo kali ini menjadi guide master kita. Pak Condo itu orang gunung dari Purwokerto yang dari kecil hobinya itu berpetualang, keliling kemana-mana, dan waktu itu cuma jalan kaki. Nah, dia jalan kaki beberapa bulan, kemudian terdampar di Labuan Bajo dan akhirnya tertarik untuk berada di sini gitu. Dengan jalan kaki 6 bulan dari Purwokerto, 6 bulan sampai sini, terus lihat sekitar Komodo sini, wah, saya pikir ini tempat bagus banget ya. Ya udah, saya netap di sini aja. Waktu itu saya hanya pengen kerja di sini di Taman Nasional Komodo. Sempat saya 5 tahun, dari 82 sampai 87. Jaga wana di Taman Nasional Komodo, Ranger ya. Pak Condo itu seperti legenda hidup. Jadi aku dengernya dari teman-teman, Pak Condo, Komodo, Pak Condo, Komodo ya Pak Condo. Sudah ikonik banget, menempel. Awalnya cuma dengar-dengar dari orang-orang tentang Pak Condo. Aku udah pernah kesini sebelumnya, tapi ini pertama kalinya diving sama Pak Condo. Semua kabar baik tentang beliau itu aku cuma bisa mendengarkan dari teman-teman gitu. Aku sih berkesan banget ya, soalnya Pak Condo tuh aku perhatiin dia semuanya dikerjain sendiri. Terus dia nge-guide juga. Aku juga sempet nanya, kok Pak Condo semuanya apa sih, bawa kapal, terus nge-guide juga segala macem. Jadi buat aku tuh keren banget Pak Condo. Top. Biasanya orang dari pegunungan, orang dari apalagi di Jawa gitu, seperti saya dan teman-teman seperti Erik itu yang tinggal di Jogja itu punya mitologi tentang laut itu yang menyeramkan, seperti misalnya Nyi Roro Kidul dan macam-macam gitu ya. Jadi untuk seorang dari gunung dan kemudian tertambat hatinya di lautan seperti Labuan Bajo, seperti Pak Condo, itu buat saya itu kagum. Kenapa orang dari gunung pedalaman Jawa datang ke Labuan Bajo dan akhirnya menjadi legenda hidup di lautan Taman Nasional Komodo ini. Saya kan orang dari gunung ya, gunung dan gua gitu. Jadi begitu waktu di Jawa, saya seringnya kan di Jawa, nggak banyak kemana-mana. Saya tuh nggak suka sebenarnya tinggal di pantai. Karena pantai di Jawa kan, kota-kota pantai kan cenderung bau ya. Gotnya tuh hitam dan bau gitu. Terus ternyata begitu saya lihat Labuan Bajo, karena mungkin kotanya pegunungan gitu, jadi gotnya waktu itu gotnya nggak ada yang bau, nggak ada yang tergenang sampai hitam gitu.
Jadi saya suka banget tinggal di Labuan Bajo. Setelah saya lihat ternyata bukan hanya komodo saja yang menarik. Pelan-pelan saya juga tertarik sama airnya gitu kan. Air, snorkeling, terus 87 saya mulai belajar diving, dan tahun 87 kan masih belum ada orang yang usaha resmi di sini ya. Jadi memang ada orang diving sebelumnya, tapi kan nggak netap di sini. Yang ekspor terus kita jual gitu, dive site yang kita eksplor gitu kan. Jadi memulai dari itu ada beberapa orang datang dan berusaha yang sama. Sampai sekarang sudah banyak sekali itu. Lebih dari 100 operator di sini. Ada seorang teman di Alor itu ngajarin aku cara memanggil ikan. Namanya Mas Acong. Aku tanya, Mas Acong yang ngajarin siapa? Pak Condo. Penasaran kan? Pak Condo ini pasti orangnya sakti. Dan hari ini ketemu langsung dengan beliau, di-guide langsung dengan beliau, diteman beliau, plus diajari cara memanggil ikan dari beliau. Akhirnya berhasil dong, berhasil. Manggil ikan itu sebenarnya kan, ikan itu binatang, dia juga perlu manggil pasangan kalau lagi pas musim kawin. Ya bunyinya begitu di dalam air gitu. Ya gitu diturukan. Ayam jago manggil betina gitu loh. Kruk 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 gitu. Aku kira beliau itu orang sakti, ternyata enggak. Beliau itu peneliti. Beliau sempat meneliti bagaimana ikan-ikan itu kawin. Ciri-cirinya seperti apa. Ternyata ikan jantan itu mengeluarkan suara-suara untuk memanggil betina. Kurang lebih suara seperti itu. Melihat Pak Condo memanggil ikan secara langsung, kemudian ikan-ikan pada datang, itu buat saya ya, itu membuktikan bahwa ya memang itu benar-benar ada gitu. Bukan mitos atau bukan kesaktian. Bukan sebenarnya. Kalau kesaktian ya agak susah ya, susah sekali, saya nggak bisa. Tapi kalau ilmu pengetahuan kan sebenarnya bisa dipelajari begitu. Pertama kali ketemu Pak Condo itu mungkin udah 3 atau 4 tahun yang lalu sih. Itu waktu itu dengan kapal ini juga dan diving bersama teman-teman, bersama instruktur saya juga. Saya merasa amazed banget sama Pak Condo, dan yang benar-benar membuat aku merasa tenang di bawah air itu memang awalnya dari Pak Condo sih. Dia tuh kayak benar-benar memberikan apa ya, ketenangan saat diving banget sih gitu. Jadi memang dari awal 3 tahun yang lalu aku ketemu Pak Condo, dan saat itu aku masih takut banget ketemu arus. Tapi Pak Condo bilang, udah kalau takut pegang tangan saya, nanti sama-sama lewatin arus gitu kan. Terus kayak Pak Condo itu langsung jadi idola aku banget deh. Pokoknya kalau diving di Komodo tuh bener-bener berharap banget bisa bertemu Pak Condo gitu. Jadi kali ini ketemu Pak Condo tuh bener-bener super excited banget.
cara dia membaca arus, membaca bulan. Oh, bulannya tadi segini, berarti nanti arusnya akan naik segini. Maka kita harus nunggu sampai jam segini agar mendapatkan sensasi yang diinginkan. Nah, itu benar-benar tepat dan luar biasa gitu. Alam sendiri juga semua bisa dipelajari dengan pasang surut, arus kenceng ya. Jadi setiap dive site punya karakter. Kapan harus bisa diving dengan arus yang tidak bahaya. Itu kan sebenarnya bisa dilihat dari pasang surut atau bulan umur bulan gitu kan, gampangnya gitu. Bulan purnama atau tilem biasanya, atau bulan mati tadi biasanya pasang surut tinggi, arusnya kencang gitu. Atau bulan apa, musim angin, kalau arusnya kencang di titik mana yang cukup bahaya untuk kapal ya kita mesti hati-hati. Nggak setiap saat kita bisa lewat tempat yang sama. Sebenarnya alam bisa dibaca kalau kita nggak asal-asalan. Tadinya saya pikir kalau sini udah kuat, itu bulan udah tinggi. Biasanya kalau bulan gitu, arus sini udah kuat. Tadinya saya pikir rencana turun di sebelah sana. Jadi kita ntar turun sini aja. Mana tuh bulannya? Oh iya. Pokoknya kamu belum lulus jadi diver kalau belum menyelam di Komodo, karena semua skill akan diuji di sini. Salah satu spot paling penting adalah Batu Bolong, di mana semua penyelam dari seluruh dunia itu kalau ke Komodo wajib datang ke Batu Bolong. Jadi memang Batu Bolong itu selalu menemukan yang kadang tuh nggak dipikirkan gitu. Kayak kemarin itu aku belum pernah ketemu schooling apa tuh ya, ikan yang biru-biru itu, dan tapi itu super banyak banget, bener-bener banyak banget. Gila, ini kan banyak banget, dari mana semua datangnya gitu kan. Batu Bolong itu nggak sembarang waktu kita bisa nyelam di situ, apalagi sekarang. Kalau zaman dulu semuanya boleh nyelam, harus bisa hitung arus. Sekarang sudah dijadwalkan supaya tidak rame. Kemudian kita berkesempatan nyelam 2 kali. Yang pertama, bagus banget. Apa yang sudah dikatakan Pak Condo, nanti kita akan ketemu hiu, ketemu beneran. Nanti kita akan ketemu Napoleon, ketemu beneran. Kali ini tuh aku berkesan banget ya. Kali ini aku diving sama Pak Condo itu ngasih tahu kalau misalnya kita tuh bisa kelilingin si Batu Bolong ini gitu loh. Nah, nyeburnya tuh di sebelah utaranya Batu Bolong. Jadi itu hampir jarang banget diselamin sama divers. Itu sangat jarang bisa terjadi. Orang yang bisa ngitung arus, bisa menebak, baru bisa bawa turun ke situ. Nah, kali ini Pak Condo membawa kita untuk nyelam di Batu Bolong. Entry-nya tidak dari sisi selatan tapi dari sisi utara. Ditunggu dulu jamnya, nanti arusnya akan berbalik. Begitu arusnya balik, kita nyelam di situ, dan wow, itu benar-benar banyak hal yang belum pernah aku lihat di situ. Diving interval itu misalnya 1 jam. Setelah diving kita istirahat 1 jam, kemudian baru boleh diving lagi. Kita bisa aja istirahat 3 jam, cuman karena membaca arus, tanda-tanda alam, untuk kemudian bisa memastikan bahwa kemudian kita bisa diving dalam situasi yang sangat tepat. Hari itu senyap. Hari itu nggak ada arus, kita bisa main ke balik Batu Bolong itu, dan
orang nggak pernah lewatin situ, tapi bersama Pak Condo kita bisa lewat situ dengan arus yang tidak kencang. Kita kan kemarin nyelam nggak ada orang lain, bagus banget ya. Jadi beberapa orang kan pada pengen nyelam di situ, dan ada kesulitan karena dibatasi. Tapi ya mau nggak mau memang ada yang puas, ada yang nggak puas memang ya. Dan kekuatan menampung pengunjung sudah dipelajari gitu. Mudah-mudahan berdampak bagus untuk semua. Jadi pelaku wisatanya juga bisa memanfaatkan dengan baik dan alamnya tidak rusak. Demikianlah cerita dari sosok Condo Subagyo, lelaki 57 tahun yang lalu yang dulu pernah berjalan kaki selama 6 bulan dari Purwokerto, Jawa Tengah hingga tertambat hatinya di Labuan Bajo. Tentu Pak Condo sudah mengalami banyak sekali peristiwa di Labuan Bajo. Dari pertama kali Labuan Bajo masih sepi dan belum ada operator diving sama sekali, hingga sekarang Labuan Bajo menjadi destinasi favorit yang sangat ramai dikunjungi wisatawan, dan oleh pemerintah akan dijadikan sebagai destinasi premium. Kira-kira apa ya harapan Pak Condo untuk Labuan Bajo ke depan? Dulu tentu saja ya, karena kita masyarakat masih sedikit, terus masih sepi banget, kita benar-benar menikmati suasana kampung kan. Dan sekarang dengan perkembangan yang seperti ini udah hampir sempurna ya, airport udah internasional, jadi penerbangan pesawat gede udah berapa kali sehari gitu. Tentu makin kota udah makin sibuk, kunjungan juga meningkat, terus dampak negatif kalau nggak dikendalikan itu pasti cepat ada gitu. Misalnya gampang sekali sampah gitu, itu mesti harus dikelola dengan baik gitu. bukan dibuang, cuman mesti kalau bisa yang kayak plastik diolah gitu ya, sehingga nggak jadi sampah permanen gitu, cuman pindah tempat saja. Jadi memang dengan peningkatan pengunjung, dengan peningkatan pendapatan, tentu saja diikuti peningkatan kerusakan pasti ada, dan itu harus antisipasinya harus cepat, segera gitu, harus segera diantisipasi dan dikerjakan. Jangan semua bereporia, pengunjung banyak, wisata meningkat, penghasilan meningkat, cuman yang negatifnya nggak dipikirkan. Labuan Bajo inspirasinya hari ini. Pak Condo ternyata memang luar biasa. Tapi mau gimana lagi, kita harus pamit dari sini. Demikian acara Super Adventure Eider Explore Indonesia kali ini. Jangan lupa untuk selalu menyebarkan video ini ke teman-teman, beritahukan ke semuanya supaya kita lebih semangat lagi untuk mempresentasikan kekayaan alam Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bisa menjadi inspirasi dan wawasan dan rasa kepedulian untuk laut Indonesia yang lebih baik. Saya Rizky Kanti. Dan saya Marzuki Muhammad aka Gilde DJ. Ketemu lagi di episode berikutnya. Super Adventure Eider Explore Indonesia.